Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan masih bersemangat mengikuti kegiatan pembelajaran jarak jauh. Nah, kali ini kita akan mempelajari mengenai teks LHO untuk kelas 7. Baik anak-anak, bisa dipersiapkan terlebih dahulu untuk peralatan tulisnya untuk mencatat hal-hal penting yang nantinya akan Ibu jelaskan. Apa sih teks LHO itu? LHO merupakan kepanjangan dari laporan hasil observasi. Nah, teks LHO ini adalah teks yang memberikan informasi secara umum mengenai sesuatu berdasarkan fakta dari hasil pengamatan yang telah dilakukan secara langsung. Nah, jadi teks LHO ini adalah teks yang disusun berdasarkan pengamatan. Jadi kalian harus melakukan kegiatan pengamatan terlebih dahulu pada sebuah objek, kemudian baru menyusun teks ini. Seperti itu. Adapun ciri-ciri dari teks LHO itu ada 6 macam. Yang pertama, ditulis berdasarkan fakta sesuai pengamatan yang telah dilakukan. Teks LHO ini selalu berdasarkan fakta ya, tidak ada opini ataupun hal-hal rancu yang diberikan dalam informasi atau dalam isi teks LHO. Yang kedua, informasi teks merupakan hasil penelitian terkini yang sudah terbukti kebenarannya. Jadi, untuk teks LHO ini tidak ada hoax atau informasi tidak benar, kata atau kalimat rancu yang ambiguitas pun juga tidak ada pada teks LHO ini. Gitu ya. Itu merupakan ciri-ciri yang kedua. Ciri-ciri yang ketiga, tidak adanya bagian penutup dari penulis. Yang keempat, ditulis secara lengkap. Karena teks LHO ini merupakan teks yang memberikan informasi ilmiah, maka untuk penulisannya atau penjabarannya memang harus dituliskan secara lengkap, detail, dan rinci. Ciri yang kelima, ditulis berdasarkan fakta sesuai dengan pengamatan yang telah dilakukan. Jadi memang harus melakukan pengamatan terlebih dahulu ya, sama seperti pengertian dari teks LHO tadi. Yang keenam, tidak mengandung dugaan yang menyimpang. Dugaan yang menyimpang itu adalah adanya kalimat-kalimat atau kata atau informasi yang ambigu atau belum tentu kebenarannya. Jadi tidak bisa digunakan untuk menyusun sebuah teks LHO. Jadi itu merupakan ciri-ciri dari teks LHO. Selain ciri-ciri, kalian juga harus memahami dan juga mengetahui apa sih tujuan dari teks LHO atau laporan hasil observasi ini. Nah, yang pertama, menjelaskan objek yang diamati. Objek yang diamati dalam teks LHO biasanya adalah objek-objek yang belum pernah diamati atau objek-objek langka yang belum pernah ada informasi sebelumnya. Tujuan yang kedua, memberikan informasi terbaru. Seperti yang di awal tadi, objeknya merupakan objek-objek yang belum pernah diteliti, sehingga informasi terbaru akan didapatkan dengan melakukan penelitian atau pengamatan untuk menyusun teks LHO ini. Tujuan yang ketiga adalah mengambil penelitian. Tujuan yang keempat, keputusannya lebih efektif. Tujuan kelima, mengetahui perkembangan suatu masalah. Jadi dengan adanya teks LHO, adanya pengamatan dan analisis pada sebuah objek, sehingga sebuah informasi dapat diketahui atau didapatkan dengan cepat dan efektif dan bisa menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi. Adanya analisis maupun pengamatan dapat memecahkan sebuah masalah yang ada pada lingkungan sekitar kita. Nah, sekarang kita juga harus mengetahui nih, selain tujuan dan ciri-ciri, kita harus tahu fungsi LHO. Fungsi dari teks LHO, yang pertama sebagai dokumentasi, yang kedua sebagai bahan penelitian, yang ketiga sebagai bahan pengamatan, yang keempat sebagai sumber yang dapat dipercaya, dan kelima sebagai ilmu pengetahuan. Jadi fungsi dari teks LHO ini banyak sekali. Berdasarkan kegiatannya yang diawali dengan pengamatan ataupun analisis terhadap suatu objek, maka informasi-informasi yang didapatkan dalam LHO memiliki banyak fungsi atau manfaat. Beberapa di antaranya adalah 5 poin yang telah Ibu sebutkan tadi. Setelah kalian mengetahui fungsi, maka kalian juga harus mengetahui ini, struktur dari LHO. Jadi ketika kalian sudah mengenal LHO itu seperti apa, maka nantinya kalian juga harus mengetahui bagaimana sih penyusunan dari sebuah teks LHO, apa sih susunannya dari teks LHO itu, selain kita harus mengetahui ciri-ciri, kemudian tujuan, dan fungsi dari teks LHO. Nah, struktur dari teks LHO ini merupakan bagian yang bisa kita lihat dalam sebuah teks LHO. LHO memiliki 3 struktur. Yang pertama adalah definisi umum, yang kedua deskripsi bagian, yang ketiga deskripsi manfaat. Nah, dari ketiga struktur tersebut, maka Ibu akan menjelaskan satu persatu. Apa sih definisi umum itu?
Definisi umum adalah pembuka atau informasi umum yang perlu disampaikan. Definisi umum biasanya berisi deskripsi mengenai objek yang digunakan dalam teks LHO. Jadi secara detail dijelaskan. Struktur deskripsi bagian merupakan isi, rincian, pembahasan, dan penjelasan mengenai objek yang dianalisis atau yang diamati. Biasanya deskripsi bagian ini jadi data-data hasil pengamatan biasanya diletakkan di deskripsi bagian. Yang ketiga, deskripsi manfaat ini biasanya berisi tentang manfaat atau apa sih yang bisa diambil atau sih dari pengamatan yang telah kita lakukan itu apa, kemudian apa yang bisa diambil dan digunakan oleh masyarakat sekitar, itu biasanya diletakkan di deskripsi manfaat. Setelah kalian mengetahui struktur-struktur dari teks LHO, kalian juga harus memahami atau mengetahui juga apa sih ciri kebahasaan dari teks LHO yang membedakan teks LHO ini dengan teks-teks yang lain. Teks LHO memiliki beberapa ciri kebahasaan yang hampir sama dengan teks-teks lainnya. Adapun ciri kebahasaannya sebagai berikut. Yang pertama, menggunakan pemilihan kata dan frasa. Yang kedua, penggunaan kata benda, kata sifat, kata kerja, kata rujukan, dan konjungsi atau kata hubung. Jadi keenam ciri kebiasaan tersebut itu kan hampir sama dengan teks-teks yang pernah kita pelajari sebelumnya. Namun perbedaannya ini ada pada pemilihan kata atau frasanya. Pemilihan kata dan frasa pada teks LHO berbeda dengan teks-teks sebelumnya. Frasa dan klausa yang digunakan dalam teks LHO ini biasanya menggunakan kata-kata atau frasa ilmiah untuk mendukung informasi yang akan disampaikan oleh penulis terhadap pembaca dari teks LHO tersebut. Kata dan frasa yang digunakan biasanya mencakup objek dari teks LHO ataupun data-data yang diperoleh berdasarkan analisis atau pengamatan. Biasanya penggunaan kata mangrove untuk mengganti kata pohon bakau atau bakau itu menggunakan mangrove lebih ilmiah. Kemudian menggunakan rhizopora, menggunakan fungi, kata fungi daripada kata jamur, alga maupun sedimen. Selanjutnya kata sifat. Kata sifat itu contohnya seperti harum, indah, konsumtif, sensitif. Itu merupakan contoh-contoh kata sifat yang biasanya digunakan dalam teks LHO. Selanjutnya kata kerja. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan detail dari kata kerja, yaitu ada kata kerja aktif dan kata kerja pasif. Kata kerja aktif merupakan kata kerja yang diawali dengan awalan me dan ber. Sedangkan kata kerja pasif diawali dengan awalan di dan ter. Jadi nanti kalian bisa membedakan ya, mana yang termasuk kata kerja aktif dan mana yang termasuk kata kerja pasif. Nah, sekarang Ibu akan memberikan 4 contoh kata kerja yang biasanya digunakan dalam teks LHO. Yang pertama, memaksa, terpisahkan, merupakan, termasuk. Itu merupakan contoh-contoh kata kerja yang ada atau juga tidak hanya di teks LHO sih sepertinya, di teks-teks lainnya juga menggunakan kata kerja seperti itu. Itu ya, jadi dari misalnya kita lihat memaksa. Memaksa itu merupakan kata kerja apa tadi? Jadi memaksa itu adalah kata kerja aktif. Kalau terpisahkan kan berarti kata kerja pasif. Merupakan kata kerja aktif dan terpisahkan kata kerja pasif. Gitu. Jadi bisa diingat dari awalan apa yang digunakan pada kata kerja tersebut sehingga nanti kalian bisa mengklasifikasikan kata kerja tersebut termasuk kata kerja aktif atau kata kerja pasif. Gitu ya. Selanjutnya, kata rujukan. Kata rujukan merupakan kata yang digunakan untuk merujuk sesuatu yang telah dijelaskan di awal dan digunakan di akhir untuk mempersingkat efektivitas sebuah paragraf ataupun kalimat. Nah, di sini Ibu memiliki contoh kutipan rujukan. Ibu bacakan ya. Jerapah merupakan hewan dengan leher terpanjang. Hal tersebut sebagai bentuk adaptasi makanan jerapah yang terdapat di pucuk pohon tinggi. Nah, di sini Ibu menebali dan menggarisbawahi kata hal tersebut. Hal tersebut ini merupakan kata yang merujuk pada leher jerapah yang panjang. Jadi objek rujukannya itu leher jerapah panjang, sehingga ketika objek rujukan itu kita masukkan ke dalam atau kita gunakan sebagai pengganti kata hal tersebut, jadinya kalimatnya seperti ini. Leher jerapah yang panjang sebagai bentuk adaptasi makanan jerapah yang terdapat di pucuk pohon tinggi. Gitu. Jadi kata rujukan itu bila dimasukkan ke dalam kata pengganti rujukannya itu koheren atau berhubung. Sebelumnya di teks deskripsi itu kita sudah mengetahui atau mempelajari mengenai konjungsi. Ada banyak macam jenis konjungsi. Sekarang Ibu hanya ingin mengingatkan saja kata-kata konjungsi itu apa saja. Nah, yang pertama ada dan, serta, lagi pula, atau, namun, tetapi, meskipun,
sedangkan, walaupun, karena, sehingga, oleh karena itu, jika, andai, agar, dan supaya. Nah, kata-kata tersebut merupakan kata konjungsi atau penghubung. Kata konjungsi itu adalah kata yang bisa menghubungkan antar kata, antar frasa, klausa, kalimat, dan paragraf, sehingga ada ketersinambungan dalam sebuah kalimat maupun paragraf dalam sebuah teks. Jadi, hari ini kita sudah mempelajari mengenai pengertian, kemudian ciri, tujuan, fungsi, struktur, dan juga ciri kebahasaan dari teks LHO. Semoga kalian bisa memahami dan mengetahui dan mengenal bagaimana atau apa sih teks LHO itu untuk bekal kegiatan pembelajaran selanjutnya di pertemuan berikutnya. Oke, apabila ada pertanyaan atau hal yang masih belum jelas, nanti bisa ditanyakan atau bisa ditaruh di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton, semoga sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.